Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala Qur'an fi syahr Ramadan hudan linnasi bil bayyinati minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Para pemirsa podcast An-Nur yang berbahagia, jumpa kembali di channel dakwah yang penuh bernilai ibadah. Malam hari ini alhamdulillah kita sama-sama bersyukur atas rahmat karunia Allah yang telah berikan kepada kita semuanya. Salawat dan salam kita sampaikan untuk junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli. Para pemirsa yang budiman, alhamdulillah malam hari ini kita berlabuh kembali di podcast yang keempat dalam rangka kita membicarakan tema malam hari ini adalah strategi one day one juice untuk remaja keluarga di bulan Ramadan. Alhamdulillah pada malam hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita, yakni Bapak Al-Ustadz Karyadi MPD. Beliau salah satu dai, kemudian memiliki berbagai macam lembaga dakwah dan seorang guru PNS. Tidak tanggung-tanggung dari Gunung Sindur kita hadirkan untuk beliau. Gunung Putri, mohon maaf, Gunung Putri. S1 beliau di Universitas Negeri Jakarta dan S2 pun sama di sana. Baik, para pemirsa yang budiman, kita hadirkan beliau di tengah kita, yakni Bapak Ustadz Karyadi MPD. Assalamualaikum, Ustadz, sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Keluarga sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, para pemirsa yang budiman, ya, samping saya, kita sebelum berdialog resmi podcast An-Nur 68, obrolan rezeki santai penuh makna dan bernilai ibadah. Baik, hari ini kita akan membahas tentang masalah one day one juice. Mungkin di tengah-tengah masyarakat kita sudah banyak mendengar bahwa OJOD atau one day one juice ini adalah salah satu lembaga atau sarana dakwah yang digawangkan oleh salah satu atau lembaga yang dihadirkan di Indonesia untuk membina masyarakat khususnya di negara kita yang tercinta ini. Baik, Ustadz, kami akan mau menanyakan tentang perihal one day one juice. Kebetulan antum adalah sebagai sekjen kalau nggak salah. Ketua umum One Day One Juice. Betul. Atau yang sering kita sebut dengan ODOD. DPP ODOD ya, Dewan Pimpinan Pengurus Pusat ODOD. Kemudian juga beliau adalah salah satu sekjen MGBK Indonesia. MGBK se-Indonesia. Ya, betul. Itu apa satu MGBK ini? Majelis Guru Bimbingan dan Konseling Indonesia. Masya Allah. Jadi memang beliau luar biasa kompeten di bidang guru, kemudian dai juga, dan juga sebagai salah satu pengurus pusat DPP OJOD. Baik Ustadz, saya awalnya ingin bertanya dengan antum. Ya. Kita relek aja Ustadz ya. Ini asal muasal atau awalnya kenapa dibuat OJOD atau One Day One Juice? Silakan Ustadz untuk dijelaskan di pencerahannya. Terima kasih. Alhamdulillah malam ini adalah malam 17 ya Ramadan, Nuzulul Quran, dan sangat tepat sekali temanya terkait dengan Quran. Dan tentunya ketika berbicara tentang komunitas One Day One Juice, yaitu komunitas mengaji sehari satu juz, yang ini lahir di 11 November tahun 2013. Jadi gerakan bersama membaca Quran ini memang berbasis online, yaitu dengan grup-grup WA. Bahkan dulu di era 2013 masih ada BlackBerry ya. BlackBerry. Betul. Namun dalam perkembangannya difokuskan di grup-grup WA, grouping, yang dimana ini adalah kesadaran bersama untuk membangun kekuatan, saling menguatkan, saling mengingatkan, pembiasaan diri, yaitu mengaji. Dan tentunya mengaji ini menjadi sebuah habit untuk sama-sama bisa dilaksanakan secara rutin setiap hari gitu. Jadi memang tugas mulia OJOD itu adalah untuk
istilahnya mensiarkan Al-Quran. Betul. Kita tahu bahwa Al-Quran itu adalah satu pedoman Betul. hidup kita. Kemudian Ustadz, ini di bulan Ramadan. Ya. Ramadan ini kan kita tahu diantaranya adalah bulan yang diturunkannya Al-Quran. Betul. Nah, menurut antum sebagai pengurus pusat ODOD One Day One Juz, ini relevankah dengan kegiatan-kegiatan Al-Quran di bulan Ramadan? Silakan Ustaz. Ya. Tentunya bukan hanya tepat, tapi sangat tepat. Karena sebagaimana kita ketahui dalam Al-Quran sudah sangat jelas ya. Syahrul Ramadan, syahrul Quran, unzila fihil Quran. Di mana diturunkannya Al-Quran itu di bulan suci Ramadan. Maka ketika berbicara aktivitas tilawah Quran, ya ini sudah sangat dicontohkan bagaimana bertadarus tilawah menjadi aktivitas yang memang kekhasan di bulan suci Ramadan. Maka ketika berbicara tentang tilawah, ya, yang buat para komunitas ODOS ini yang biasanya di bulan-bulan selain Ramadan bisa 1 juz gitu ya, maka sebetulnya ketika di bulan suci Ramadan itu bisa lebih kekuatannya, bisa sampai 2-3 juz sehari dalam satu hari. Dalam satu hari. Jadi targetnya 1 juz, ternyata banyak yang melampaui. Bisa lebih. Gitu. Biasanya seperti itu. Baik Ustadz, ini kan OJOD One Day One Juz ODOD ini kan online Ustadz. Ya. Itu bagaimana tuh melihat teman-teman yang membaca Al-Quran, apakah memang sebisanya, apakah dibimbing, ataukah memang bacanya sesuai dengan gaya mereka sendiri? Ya. Ustadz. Dalam komunitas One Day One Juz, para member itu dibentuk dalam satu grup. Satu grup ini ada 30 orang dipimpin oleh seorang yang namanya admin. Nah, admin ini dikumpulkan oleh yang namanya koordinator admin, namanya Kormin. Kormin ini memegang sekitar 30 para admin. 30 itu? 30. Nah, kemudian para Kormin ini itu dikumpulkan menjadi kumpulan-kumpulan aster, gitu ya. Dan itu secara tiap hari itu terekod termutabaah. Bagaimana laporan tilawahnya gitu ya. Jadi ketika para member diberikan kesempatan untuk tilawah dalam waktu 24 jam sesuai kemampuannya. Jadi program One Day One Juz tidak hanya 1 juz sehari Ustaz. Ada yang namanya setengah juz, namanya ODAF. Ada yang sesuai kemampuan, yaitu sehari asal ngaji bisa 2-3 ayat atau 1 halaman 1 lembar. Tapi targetnya memang harus 1 juz. Target. Sebetulnya program pembiasaannya itu adalah sehari itu harus ngaji. Ada kemampuan yang memang mampunya 1 juz, itu harapannya. Ada yang mampunya setengah juz, ada yang mampunya selembar. Oh, 1 lembar. Maksudnya satu lembar Al-Quran. Grupnya berbeda. Ada grup ODOS, ada grup ODAF, One Day One Half Juz yang setengah juz. Gitu. Ada OS, ODOS Star itu yang minimal biasanya 1 halaman atau 1 lembar. Oh, jadi ada tiga kategori. Ada program-program. Pertama apa sih tadi Ustaz? Pertama program ODOS-nya. ODOS. Yang kedua ODAF. One Day One Half Juz. Dan yang terakhir ada OS, ODOS Star. Baik Ustadz, jadi ada ternyata di ODOD ini ada 3 program. Pertama tadi 1 juz, kemudian setengah juz, kemudian apa tadi? ODOS Star itu pemula. Pemula atau gimana? Pemula bisa 1 lembar, bisa 1 halaman. Baik Ustadz. Nah sekarang pertanyaan Ana Ustadz antum nih. Ada kategori yang tadi antum sampaikan kepada kami. Ini mungkin para pemirsa ternyata memang luar biasa program ODOD yang sudah digulirkan di tengah-tengah masyarakat. Nah, pertanyaan Anda, Ustaz, ini kalau seumpamanya, misalkan ya, range usia, apakah ada yang remaja kah, ataukah yang setengah baya kah, ataukah yang sudah usia lanjut? Itu dikategorikan atau dipilih-pilih gimana, Ustaz? Iya, jadi menjawab tantangan ini sebetulnya kami juga sebetulnya ada produk khusus anak-anak namanya Odol Kids. One Day One Lembar Kids itu untuk usia anak-anak SD. Jadi itu biasa menggunakan handphone para orang tua ya. Kami kan
ada One Day One Juice Goes to School ya. Biasanya ke sekolah-sekolah kita tawarkan program Odol Kids. Jadi mereka nanti akan dibuatkan satu grup ya untuk anak-anak yang satu tilawahnya itu 1 hari 1 lembar. Dan ini untuk Odol Kids. Kemudian untuk pembagian usia gimana? Nah, sebetulnya sejauh ini kita berbasis ketika dia sudah akhir balik, maka grupnya itu bisa masuk ke dalam tadi kategori ya, bisa Odos, bisa Odap atau bisa OS. Bahkan sebetulnya kami juga memiliki namanya GTK, Grup Tilawah Khusus. Ini berbasis komunitas. Nah, berbasis komunitas ini itu tidak lagi berpikir ada Odos, Odap atau OS, tapi misalkan berbasis kekeluargaan, misalnya keluarga besar, misalkan komunitas hobi, nah, pengen bikin grup. Nah, biasanya nanti akan kami daftarkan, dan GTK khusus ini itu boleh macam-macam tilawahnya. Mau sehari selembar, ada yang setengah juz, mau 1 juz juga bisa. Itu GTK, Grup Tilawah Khusus. Biasanya berbasis kekeluarga. Misalkan kami pengen ngaji tapi dengan satu komunitas. Oh gitu ya. Misalnya 1 DKM. Ya. Nah, mungkin karena malu atau risih kan betul. gitu. Kami nggak enak nih dengan grup lain. Misalkan DKM An-Nur itu bikin GTK khusus. Namanya Grup Tilawah Khusus. Nanti dikasih nomor, berarti tilawahnya nanti adminnya dari pihak DKM, dan itu bisa tergantung bebas tilawahnya. Oh gitu, Ustaz. Yang penting asal tiap hari laporan. Nah, gini Ustaz, tadi antum memberikan pencerahan kepada kami. Nah, sekarang ini di masyarakat mungkin ingin ikut, Ustaz. Ya, kemungkinan ada banyak yang ingin ikut. Cuman kadang-kadang bingung kemana ini lapor admin segala macam. Nah, untuk sosialisasi antum ya ke masyarakat itu melalui apa? Apakah jaringan teman-teman kah? Apakah jaringan dari masjid kah? Ataukah memang sudah memiliki komunitas tertentu, Ustaz, untuk mensiarkan ojol ini ke masyarakat? Iya. Gimana? Sejauh ini sih kami banyak melakukan pendekatan dengan berbagai strategi ya. Dari kekuatan media sosial kami ya, kami pun sekali lagi melakukan strategi yang namanya rekrutmen CO. CO itu disebut dengan calon odozer. Nah, strategi CO itu adalah kami di pengurus DPP, kemudian pengurus provinsi dan pengurus kabupaten kota, setiap event yang kami lakukan yang namanya kegiatan misalkan ngaos, ngaji on the street, biasanya itu kumpulan ngaji bisa di kereta, di taman, atau di kegiatan Care Free Day ya. Itu nanti kami akan membuka yang namanya lowongan CO. Jadi buat masyarakat yang sekiranya ingin bisa daftar di situ. Atau ketika kemarin kami mengadakan milad di Istiqlal, kami buka tuh pendaftaran odozer itu bisa sampai 1000 lebih ya yang pengen gabung di komunitas odos. Nanti setelah itu nanti kami akan buatkan grouping dan itu bisa dilakukan. Selain memang sebetulnya kami pun juga melalui yang namanya pendekatan media sosial di website ya, kemudian di kegiatan-kegiatan rutin kami. Selain memang tilawah, kami juga punya program yang namanya tahsin online. Kita ada kelas terjamah juga. Kelas terjamah bagi yang pengen belajar terjemah Quran itu ada, dan itu kajiannya setiap pekan membahas tafsir dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas, itu sekitar 1 tahun. Itu program kelas hatam terjemah juga ada. Baik Ustadz, informasi sangat penting saat ini, masyarakat kudu harus tahu nih, wajib mungkin harus tahu. Memang program ojol ternyata bukan hanya one juice buat tilawah saja, tapi ada tahsinnya, ya, ada terjemahnya, ada tafsirnya juga ada. Tadi Ustadz Ana dengar itu, jadi berbagai macam ya Ustadz. Maksud saya berbagai daerah itu sudah menyeluruh ada. Nah, ini ada berapa anggota Ustadz? Kalau mau kalau kita mau tahu ada berapa anggota? Saat ini keanggotaan kami itu yang aktif ya, yang aktif itu sekitar 120.000 itu yang aktif. Sedangkan member yang ada di grouping tidak aktif itu sekitar ya totality ya dengan yang aktif tidak aktif itu sekitar ada 150.000 ada. Dan ini tersebar di semua provinsi dan ada juga yang di luar negeri ya. Kami pun juga ada pengurus. Berarti launching udah ke ada beberapa perwakilan seperti ekspansi bahasanya DPA pengurus Arab Saudi ada kami gitu ya. Jadi
Meskipun mungkin kalau di luar negeri kebanyakan diaspora ya, orang diaspora, Indonesia yang mungkin ya, sambil belajar jadi pengurus ODOS di sana. Baik Ustadz. Sekarang Ana ingin bertanya lebih lanjut Ustadz. Ini peran ojot bagi remaja Ustadz. Ya, Mungkin kalau untuk kalangan kita yang udah agak sepuh lah bahasanya, Ya. itu kan untuk membaca Al-Quran ya kadang-kadang ada, kadang-kadang bisa kan gitu. Ya. Nah pertanyaannya untuk kalangan remaja Ustadz, seberapa pentingkah ojot untuk golongan remaja? ya. Ya gimana Ustadz nih? Ya, jadi memang kami akui saat ini generasi Gen Z khususnya ya, apalagi mungkin generasi Z gitu ya, itu potensi mereka mengalami yang namanya kecemasan, ya, kegalauan, ya ibaratnya secara gangguan mental itu lebih sering terjadi. Jadi disebutnya dengan mental health, ya, strawberry generation, ya, mereka itu lemah. Dan hal ini bisa dikatakan bahkan hasil riset-riset dari Kementerian Kesehatan banyak sekali penyakit-penyakit gangguan emosional terjadi. Dan salah satu solusinya adalah bagaimana itu dengan Quran. Nah, ini yang mungkin menjadi PR. Bagaimana nih Quran ini bisa menjadi habit Kebiasaan ya. Anak-anak kita sekarang sangat dekat dengan yang namanya gadget. Nah, jadi untuk merindukan itu Al-Quran sebagai wahyu Allah, firman Allah sebagai modal pedoman kita, ya kan, jalur hidup kita. Ini dibutuhkan memang remaja Ustaz. Ya. Apakah mungkin ojot itu bisa masuk ke sekolah di dunia pendidikan, misalnya di sekolah SMP, SMA sampai ke perguruan tinggi, apakah sudah masuk saat itu? Ya, sejauh ini sih dari data kami memang ada beberapa sekolah yang sudah menggunakan metode ODOS di sekolahnya. Ada yang di tingkat SD ya, kemudian di SMP. Tergantung para member kami yang misalkan, karena kami juga punya kegiatan namanya Ghost to Campus, Ghost to School. Oh gitu ya. Nah, jadi iya. itu yang menjalani adalah pengurus-pengurus provinsi dan pengurus-pengurus kabupaten kota. Misalkan di Kutai Kartanegara, saya kemarin lihat pengurus Kutai Kartanegara itu Kaltim, mereka membuat Ghost to Campus di kampus di wilayah Kutai, didatangin. Ada program pelatihan, tahsinnya, kemudian juga pendaftaran CO. Oh, gitu. Dan biasanya di beberapa kampus juga kami memiliki nama chapter. Chapter tuh bagian. Chapter maksudnya. itu pengurus ODOS kampus tertentu ada. Oh, jadi ada apa pemimpin lah bahasanya, Ya, leadernya, ada leader. kepengurusan, misalkan Odozer chapter kampus universitas ini di daerah itu sudah ada. Sudah lengkap berarti meskipun ya. belum banyak ya, tapi itu ada. Gitu. Sekarang tantangannya Ustadz, ya kan? Ini kan program ojot artinya udah ke Nusantara, Ya. bahkan sampai launching ke luar negeri. Ya. Ini tantangannya gimana Ustadz? Untuk Ya. mengelola ojot ini Ya. ke depannya bagaimana Ustadz tantangannya? Ada nggak tantangannya? Apakah memang ya namanya kita sholat ibadah, Ya. terserah mau ikut atau enggak, terserah. Gimana Ustadz? Ya, ini tantangan ini memang saat ini bisa dikatakan kami banyak menghadapi khususnya di kalangan Gen Z ya, kami akui. Member kami ternyata hampir sebagian itu di atas 30 tahun ke atas. Bahkan yang sangat konsisten itu rata-rata di usia 40 sampai 50. Oh gitu. Ya. Nah, sedangkan untuk Gen Z ini kami akui menjadi tantangan bagaimana mereka mau mengaji secara habit ya. Mereka mau mengaji. Bagaimana caranya? Salah satunya itu tadi kampanye yang kami lakukan pun ini sedang kami siapkan untuk bagaimana para Gen Z ini mau mengaji gitu ya dengan berbasis komunitas mereka gitu ya. Jadi tidak dipaksa tapi dengan membangun gaya hidup. Selain memang kami juga menggunakan para influencer gitu ya. Oh jadi ada juga itu influencer. Ya kami sebetulnya. Maksudnya gimana Ustaz? Mohon maaf saya potong. Ya. Influencer maksudnya influencer itu misalkan kami ketika melakukan event-event ODOS, kami biasanya kolaborasi dengan para influencer atau public figure
dan akhirnya mereka hadir, kan mereka biasanya akan hadir loh. Nah, disitulah kita sisihkan mereka untuk mau bergabung dengan komunitas Odos. Oh, jadi memang butuh sosok juga sih. Ya, selain memang dai-dai yang mungkin Gen Z gitu ya. Nah, kami di beberapa daerah juga sudah membuka. Jadi ketika mengadakan event kegiatan ya, misalkan seperti kalkulus ya, kajian ala ustadz khusus gitu ya. Nah, itu kajian di DPA, di pengurus daerah, dan ada ngaos itu melibatkan para dai-dai Gen Z, itu lebih banyak yang hadir. Oh gitu. Jadi memang dibutuhkan juga sosok atau public figure ya. Betul. Karena memang kalau kita cerita atau kita tahu bahwa di masyarakat Indonesia yang majemuk ini butuh memang sosok, San. Ya betul, San. Kalau memang cuma program-program yang tadi antum sampaikan tidak ada sosok, ya kan, tidak ada public figurnya, ya risikonya memang agak kecil kan gitu. Kalau ada, kemungkinan besar masyarakat akan lebih banyak nimbrung, menjadi magnet. Jadi magnet. Saat begini, saat kalau mau tanya, ini dari Nusantara kita. Berarti Ojod punya database keanggotaannya. Kemudian saat yang ingin tanyakan, kalau umpamanya dalam satu hari dia sudah membaca satu juz gitu ya. Adakah diberikan reward untuk orang yang membaca Al-Quran dalam satu juz? Ya. Biasanya kami dengan sistem DPP itu kami memiliki yang namanya Departemen Penjaminan Mutu. Oh, jadi ada itu ya? Ada. Jadi itu di bagian bagaimana setiap pekan grup-grup itu ada yang namanya Indeks Prestasi Grup, IPG gitu ya. Jadi nanti akan dilihat nih dari sekian member itu berapa yang hatam selama sepekan ngaji, yang holas. Nanti akan masuk ke kategori mana nih? Ada grup recovery atau non recovery gitu. Grup recovery berarti grup yang tidak sehat. Ada grup non recovery berarti grupnya sehat tilawahnya. Dan itu setiap pekan itu dievaluasi. Nah, dari situ rewardnya apa? Biasanya sih tergantung ya. Kalau di grup WA kami berikan simbol-simbol juara. Kalau enggak, biasanya kalau yang sudah khatam, misalkan sampai juz 30 ya, itu akan diberikan sertifikat. Tergantung kreativitas para admin. Oh gitu. Barakallah, Anda sudah hatam gitu ya. Jadi memang setiap hatam diberikan reward. Jadi masing-masing admin, San, masing-masing admin yang punya memberikan rewardnya kepada jamaah, bahasanya kan itu ya, jamaah. Nah, kalau sudah diberikan reward kepada jamaah, kemudian ada nggak di antara jamaah khususnya di One Day One Juz ini yang merasa enak nih baca Al-Quran, terasa enak, terasa ringan, kan gitu. Ada gak curhatan seperti itu, San, di pengurus ataukah di pemimpin admin tersebut, San? Silakan, San. Ya, kami sekali lagi membuka beberapa peluang program, salah satunya testimoni. Ya, testimoni ke para odozer itu kami berikan. Bagaimana rasanya setelah bergabung, dan itu sudah kami upload tuh di media sosial kami di YouTube juga ya. Terkait dengan semuanya adalah positif ketika sudah mengikuti komunitas One Day One Juz, rasanya, perubahannya. Saya juga selaku pengurus gitu ya, saya kan ikut komunitas ini dari 2013 ya sampai hari ini, dan alhamdulillah setiap hari berusaha untuk tilawah satu juz, dan itu memiliki pengalaman pribadi ya, banyak yang di luar nalar dan Allah berikan kemudahan. Dan banyak testimoni itu yang didapatkan, sehingga inilah yang memang menjadi penguat. Bahkan kami pun juga testimoni ini bagaimana pendapat dari para tokoh-tokoh ya, seperti Ustadz Abdul Somad atau Kiai Khalil Nafis gitu ya dari MUI. Kita minta bagaimana terkait dengan komunitas One Day One Juz. Dan itu semuanya mendukung, mensupport komunitas ini. Gitu. Oh, jadi memang dibuka ruang buat buat anggota yang sudah masuk ke Odod gitu ya. Kemudian dia udah mengaji dan dia dibuka ruang. Gimana ini setelah baca Al-Quran mengikuti program ini. Jadi memang sengaja dibuka ruang sebagai bentuk curhat mereka kepada guru, bahasakan gitu. Kemudian Ustadz, ini kalau melihat kita mendengar antum sampaikan seperti itu, alangkah mulianya Ustadz ya. Kegiatan-kegiatan yang penuh dengan keimanan dan ketakwaan. Nah, sekarang pertanyaan Anda Ustadz nih. Nah, perlu nggak nih saat pakai target
target waktu, maksudnya begini, kalau seumpamanya dalam satu tempat gitu ya, dia belum selesai baca satu juz atau setengah tadi itu, setengah mushaf itu, pakai target nggak Ustaz? Ya, jadi memang dalam tilawah itu ada target. Ya, ada target. Target ini sekali lagi kembali kepada para member ya. Kalau misalkan targetnya itu 1 juz, ya berarti ya 1 juz. Biasanya sih para admin akan mengingatkan yang belum laporan, gitu, diingatin. Ayo laporan. Itu kan dalam waktu 24 jam ya. Yang setengah juz juga sama. Ayo laporan. Ya, yang biasa ini juga. Dan itu memang sangat tergantung dari bagaimana para admin yang hebat. Nah, kami sudah menciptakan sistem. Jadi orang-orang yang tilawahnya bagus, nanti mereka akan naik jadi admin. Oh, jadi ada bentuk prestasi. Ada regenerasi. Ada satu jadi prestasi. Biasanya kami nanti akan ada pelatihan admin tuh. Gitu. Merekrut para admin untuk grup-grup baru. Dari admin yang bagus, nanti kami akan rekrut menjadi koordinator admin. Di atasnya lagi. Dan itu mengelolanya lebih besar. Nah, koordinator admin ini bisa ke anggotanya ada yang sampai 1000. Salah satu contoh di Fasil GTK1. Itu kemarin tuh ada seorang admin, korminnya, koordinator admin, itu ngadain kopdar di sebuah tempat, itu bisa sampai ribuan yang datang. Oh gitu ya. Gitu. Dan itu menjadi keluarga besar. Iya gitu ya, Ustaz. Ini berarti kan kalau kita online, Ustaz, jadi sampaikan antum pengajian dengan online, itu kan membutuhkan media, Ustaz. Nah, sebagian masyarakat kita ingin ngaji, kemudian medianya nggak punya, misalkan HP atau genset, ya kan, genset gitu ya. Nah, itu bagaimana Ustaz? Orang yang ingin ngaji, tapi dia nggak memiliki handphone, atau nggak memiliki genset itu kan? Nah, itu bagaimana Ustaz nih? Apakah diperlukan ataukah ya silakan datang atau bagaimana? Ya. Jadi ini sebetulnya pertanyaan yang dulu juga sempat dibuat ya, apalagi di era zaman dulu masih ada BlackBerry, ada WA. Mungkin dalam ini kan mungkin terbatas buat orang-orang ini. Nah, biasanya kami menganjurkan kepada para anggota yang aktif itu biasanya bisa titip laporan, gitu ya. Ya mungkin dalam hal ini berbasis misalkan ketika ada yang tidak bisa memiliki handphone, maka boleh pinjam keluarganya atau sahabatnya gitu ya. Dan itu bisa laporan nitip gitu, seperti itu. Bahkan ketika dulu itu ketika ganti nomor, biasanya nanti kami akan cek tuh melalui medsosnya, apakah nanti DM atau inbox ya di IG-nya, ya di Facebook-nya, atau bisa jadi mungkin kami sebetulnya akan membuat salah satu solusinya ada dengan grup GTK khusus tadi gitu ya, grup yang berbasis komunitas, di mana karena kalau yang namanya grup Odos biasa itu satu grup itu membernya mencar-mencar, ada yang di Sumatera, di Kalimantan, kayak saya itu membernya itu banyak dari mana-mana. Nah, jadi sebetulnya itu yang memang terjadi gitu. Nah, kalau misalkan GTK itu grup jiwa khusus, biasanya kan berbasis komunitas, sering ketemu, udah laporan belum, atau tip laporan, nah kayak begitu. Oh gitu. Jadi seperti saya di rumah itu punya ngelola pengajian setiap Sabtu pagi di rumah. Yang ngaji itu adalah para orang tua TPQ, santri, orang tua santri. Tak kumpulin, setelah itu lama-lama mereka pengen ngaji, bikinlah grup GTK khusus. Dan itu berbasis, dan rumahnya kan dekat-dekat, bisa nitip seperti itu. Iya, baik. Ustaz Karyadi, beliau sebagai dai, pengajar, guru juga, bahkan tidak tanggung-tanggung. Beliau adalah seorang pengurus DPP pusat dari Odon, yang diberikan ada penjelasannya sangat luar biasa bagi kita semuanya. Kemudian yang perlu dicatat di session kita yang pertama ini adalah bagaimana kita meningkatkan kualitas bacaan Quran. One day, one juz adalah solusinya. Kita break sebentar, nanti kita akan session berikutnya dengan pertanyaan-pertanyaan yang begitu menarik dan begitu lihai. Terima kasih. Obras Anur 68.
Baik, pemirsa, kembali lagi di season kedua bersama pengurus DPP Wandai Wanjus, Ustadz Karyadi. Baik Ustadz, kembali lagi kita ke fokus pertanyaan saya Ya. yang tadi sudah diberikan pencerahan sangat luar biasa. Ini kembali lagi Ustadz, ini peran remaja Ustadz. Ya. Ya kan di bulan suci Ramadan ini kan remaja pasti yang menghiasi, yang mengisi Ya. sebagian besar masjid. Ya. Nah, peran Wandai Wanjus untuk remaja itu bagaimana Ustadz nih? Apakah berpengaruh di lingkungannya ataukah memang buat dia sendiri? Silakan Ustadz. Ya, baik. Sebagaimana kita ketahui ya, saya ingat dengan sebuah pernyataan Al-Fata Imadul Bilad, laulal fata lahalakal bilad. Ya, pemuda itu adalah tiang negara. Ya, kalau nggak ada pemuda maka tidak ada negara gitu ya. Ini peran sentral pemuda itu sangat luar biasa. Apalagi mungkin dalam sebuah ungkapan lain, saya atis zamanun wa antum makhlukuna bighairi zamanikum. Jadi akan datang suatu zaman di mana zaman itu berbeda dengan yang lain. Dan problematika hari ini ketika generasi gitu Z hari ini, maka jelas pendekatan untuk Quran bisa dikenalkan kepada generasi sekarang dengan dulu itu berbeda gitu ya. Mungkin Ustadz adalah kelompok baby more, saya mungkin milenial gitu ya, atau mungkin ada Gen Z, ada Gen Alpha gitu ya. Perannya gimana caranya? Nah ini tadi, bagaimana kita harus memahami dunia mereka. Gen Z ini orang-orangnya mereka cerdas orangnya, harus diberikan ruang gitu ya. Nah inilah sebetulnya bagaimana kita harus memahami para generasi. Ya, dengan cara apa? Mendengar mereka, harus dekat dengan mereka gitu ya. Di tengah problem mereka hari ini sebetulnya dengan era digital, potensi anak-anak sekarang mudah stres, ya itu tadi problem-problem sosial itu tinggi. Maka Quran harus menjadi salah satu solusi. Dengan caranya apa? Nah itu tadi mengajak orang mau mengaji itu bukan dengan cara memaksa, tapi dibangun kesadarannya. Bagaimana caranya? Ya ini yang mungkin satu adalah dengan cara dengan para orang tuanya yang mungkin bisa mengajak dengan keteladanan. Yang kedua dengan bagaimana kampanye yang kekinian. Ya kita lihat aja misalkan hari ini di masjid itu ya, ada masjid 1000 pemuda di Sukabumi yang itu luar biasa ya, masjid berbeda sekali ya dengan kesan masjid secara umumnya. Sama juga dengan pendekatan ketika Quran hari ini ngaji itu gampang, bisa di mana saja gitu ya. Ngaji itu enak ya, bisa dilakukan apa saja di mana saja kapanpun gitu ya. Nah, jadi ibarat ngaji itu bukan harus selalu di masjid, harus sarungan, tapi dimanapun ketika kita bisa bersuci, maka disitulah kita bisa mengaji. Bisa di kereta, bisa di tempat kerja sambil menunggu dan lain sebagainya. Dan ini saya yakin menjadi salah satu terobosan. Selain memang saya yakin beberapa sekolah, instansi yang berbasis Quran juga udah mulai banyak ya, seperti kelas sekolah-sekolah hafiz Quran. Ya itu juga menjadi sebuah kekuatan untuk memperkenalkan Al-Quran. Baik, para pemirsa yang budiman. Jadi memang peran remaja sangat luar biasa. Potensi generasi kita memang banyak nih. Apalagi disampaikan oleh Ustadz kita, Bapak Ustadz Karyadi, bahwasanya peran remaja adalah satu modal utama untuk bagaimana memberikan atau membaca Al-Quran ini dengan baik sehingga bisa menjadi tuntunan bagi setiap langkahnya. Ustadz Karyadi, ini kan kalau remaja pasti adalah milenial, pasti didukung oleh generasi tuanya. Katakanlah ini apa namanya orang tua, bagaimana kalau suasana rumah atau orang tuanya tidak mendukung misalkan, ada nggak hal yang seperti itu, orang tuanya yang nggak mendukung anaknya ikut apa namanya Wandai atau baca Al-Quran katakanlah, ada nggak Ustadz? Ya. Sepengetahuan antum. Sepengetahuan saya memang tidak semua ya, ketika anaknya mungkin mengaji Quran atau ikut Wandai Wanju orang tuanya tidak ikut, itu ada. Jadi memang apalagi kalau kita ketahui ya bahwasanya hidayah itu kan tidak diturunkan.
Ya, hidayah itu memang datang dari kesadaran. Hidayah itu datang dari mana? Ya dari mungkin melihat, mendengar, gitu ya. Jadi ada orang yang bergabung One Day One Juice, saya dengar cerita dari pengurus di Lebak. Ketika dia melihat ada sebuah goodie bag tulisan One Day One Juice. Oh gitu. Dari situ ada beberapa, apa itu One Day One Juice? Dicari, oh ternyata komunitas. Setelah dia daftar ngaji. Jadi ada proportinya kan? Ada, dari melihat saja itu ada membuat ketertarikan. Maka sebetulnya kita di komunitas ini bagaimana kampanye itu terus berlanjut gitu ya. Kita jangan takut untuk nilai-nilai kebaikan itu terus kita kampanyakan. Ya, kampanye ini penting gitu. Ya, ini memang menjadi sebuah keharusan buat kami gitu ya. Bahkan mungkin get member itu ya, get member gitu ya, itu menjadi salah satu strategi kami. Nah, mengenai keluarga yang tadi sebetulnya yang pasti memang kami membangun kesadaran, tergantung ya. Kalau di keluarganya sudah sadar berarti orang tua ini mengajak anak-anaknya untuk bergabung. Lalu bagaimana misalkan, nah buat orang-orang anak remaja yang memang sudah bisa mengaji dan biasanya juga akan berefek kepada dia bisa mengajak orang tuanya untuk bisa mengaji gitu. Jadi kalau saya tarik kesimpulan bahwasanya trik-trik yang dikeluarkan oleh Odon diantaranya properti ya, mungkin ada tas, kemudian Ya, baju, gantungan, stiker, itu salah satu properti. Salah satunya untuk menarik remaja. Jaket motor. Oh, ada itu. Ada. Jangan-jangan ada klub motornya gitu. Ada betul. Ada juga. Ada. Itu ada klub motornya. Oh. Yang biasa touring kemana-mana. Ada itu. Ada itu ya. Ada pencinta gunung juga ada. Ada juga itu. Ada. Oh, pencinta alam juga itu ada. Ya. Jadi memang Al-Quran ini bukan hanya sebagai firman Tuhan atau firman Allah. Ada juga ayat kauniyah yang diciptakan gitu. Seperti ya kita tadabbur alam dah. Apakah dari program Odot ini adakah setelah dia baca Al-Quran sebagai firman Allah itu diajak remaja kemana? Misalkan ke suasana gunung sebagai tadabbur alam kan gitu. Apakah ada program-program seperti itu Ustaz di Odot? Ya. Jadi salah satunya yang mungkin bisa saya sampaikan di sini adalah kita ada kegiatan yang namanya Quranic Camp atau Camp Quranik gitu ya. Jadi bagaimana kita mengajak para remaja untuk camping dengan berbasis Quran. Kegiatannya itu nuansa-nuansa Quran ya, dari mulai tadaburnya, tilawahnya gitu ya, kegiatan-kegiatan outdoor dan sebagainya itu berbasis Quran. Itu adalah Quranic Camp. Atau misalkan di kita juga ada yang namanya kegiatan pesantren kilat juga ya, itu berbasis di wilayah-wilayah, ada beberapa itu yang melaksanakan kegiatan program-program seperti itu. Kalau terkait dengan kayak yang senang dengan motoran tadi ya, klub motor lah, motor namanya Obik ya kalau di kami itu mereka sambil keliling itu membawa mushaf ya, bawa wakaf Quran. Jadi kita akan kunjungan ke wilayah Lebak misalkan sambil bawa Quran, bagi-bagi Quran gitu ya. Atau misalkan kami juga tergantung permintaan ya dari pengurus Obik, kami boleh nggak minta dana bantuan untuk menambah. Oke, apa nih? Oh, mungkin ada santunan yang bisa kita berikan ke wilayah-wilayah tertentu yang itu mungkin bisa dijamah oleh Obik ya, oleh klub motor tadi. Yang pasti kami akui untuk beberapa program itu memang berbasis mendekati yang namanya minat. Berbasis minat, komunitas, yang ini mungkin tidak hanya lagi ke motoran mungkin ya, kami juga mungkin akan mengarah kepada yang runner atau klub pencinta lari ya. Lari itu udah sampai ke ada juga tuh klubnya ya? Jadi mereka nanti odojer yang seneng suka dengan lari gitu ya, runner, mereka nanti bahkan bikin kaosnya sendiri ya, odojer runner gitu ya. Nah, dan mereka memang sudah terbiasa lari baik pagi, sore dan sebagainya. Jadi sudah luar biasa ya Odotnya, punya program
bagus, kemudian sudah masuk ke manapun tempat, bukan hanya kalangan orang tua, termasuk remaja, bahkan klub-klub kayak motor. Kalau kita sebut di sini Amot, San. Oh, Anak motor. Amot. Amot. Ya baik Ustaz, ini sekarang kita bicara masalah tadi sampaikan antum, ini kan butuh properti. Kayak baju odot, kemudian tas, kan gitu sebagai properti. Nah sekarang pendanaannya bagaimana Ustaz? Pendanaannya? Ya, di komunitas One Day One Juice ini kami memiliki yang namanya Muslim Mandiri. Muslim Mandiri ini adalah unit usaha yang diberikan tugas untuk mencetak beberapa aksesoris One Day One Juice, dari mulai baju kokonya, kemudian ada kaos, kemudian juga ada shawl, ya, ada bantal tidur, kemudian ada jaket, ya, ada batik. Kami juga punya batik khas, ya, yang itu kami pakai untuk acara-acara resmi, gitu ya. Jadi ketika ada pertemuan tingkat nasional, semua seragam serentak, gitu. Ada kerudung, gitu ya. Dan ini ada tas, bahkan ada tumbler kami bikin khas Odos, gitu ya. Oh, gitu ya. Pin-pin juga ada, gitu, gantungan kunci. Dan ini kami produksi dan kami promosikan. Biasanya nanti akan ada permintaan dari pengurus provinsi mana, kabupaten kota mana, nanti kirim, ya, langsung kita kirim, gitu ya. Itu seperti itu. Selain memang pendanaan kami juga dari kerjasama kolaborasi dengan berbagai lembaga, gitu ya. Jadi ada funding ya, ada pendanaannya ya. Ya, jadi kami membuka yang namanya di komunitas One Day One Juice ini kami memiliki yayasan, namanya Yayasan Odos untuk Negeri. Nah, yayasan inilah yang melakukan penghimpunan untuk program-program sosial, dari mulai penghimpunan zakat infak sedekah juga kami himpun, gitu ya. Kemudian program-program kayak Odos pengen member ini berkurban, kami kumpulkan, gitu ya. Dan kita collab dengan lembaga-lembaga seperti lembaga Amil Zakat Nasional, Laznas, untuk berkolaborasi. Bahkan kami pun juga ada program namanya pemberian beasiswa. Itu untuk para guru ngaji, namanya guru ngaji unggul. Jadi guru ngaji ini selama 6 bulan kita kasih bantuan langsung tunai, ya. Nanti ada syarat dan ketentuan. Kemudian ada beasiswa untuk anak-anak guru ngaji, ini juga ada. Bahkan program-program kami sekali lagi ini betul-betul bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai Quran, seperti kepedulian terhadap Palestina juga salah satu kita garap, gitu ya. Terhadap bencana alam seperti Sumatera, gitu ya. Dan itu bisa terlihat lah. Jadi intinya kami ingin bagaimana antara Odos yang lain dengan yang lain itu saling membantu. Kalau kami punya tagline dari Odozer untuk Odozer, gitu. Jadi bagaimana ketika menghimpun zakat pun penerima manfaatnya adalah para Odozer yang memang memenuhi syarat, gitu. Iya, baik Ustadz. Terima kasih banyak nih untuk pencerahannya tentang masalah tadi sampaikan dana. Ternyata memang salah satu dari Mandiri, bahkan ada yang jadi panjang, gitu. Jadi ada pendanaan khusus. Ustaz, kita kembali lagi Ustaz untuk baca Al-Quran One Day One Juice nih. Kalau seandainya saya cermati, ya kan, ini kan hanya untuk khatam Quran, ya kan, satu hari satu juz, kemudian dalam satu hari pun langsung khatam Quran, kan gitu. Cuman untuk muatan pemahaman isinya bagaimana Ustaz ini? Ya. Gimana Ustaz? Iya, baik. Kami akui program-program One Day One Juice itu kami memiliki namanya bidang. Ya, selain saya sebagai ketum, ada wakil ketua, ada sekjen, ada bidang-bidang. Bidang-bidang ini ada salah ada bidang pengembangan rumah Quran. BPRQ namanya. BPRQ ini itu punya program kami yang namanya kami buka namanya kelas tahsin. Jadi buat para odozer yang belum lancar membaca Qurannya kita buka. Dan itu yang mendaftar bisa lebih dari 600 orang. Sampai 700 ini angkatan ke-8 ya, kami buka kelas tahsin. Lalu kami juga buka program yang namanya KKTA, kelas khatam terjemah Al-Quran. Jadi ini adalah kita buka buat para odozer yang ingin membaca terjemah Al-Quran khatam selama 1 tahun. Itu plus dihafal atau gimana? Dibaca saja. Sehari itu 2 lembar membaca terjemahnya. 1 minggu kemudian nanti akan ada kajian tafsir.
Nah, kajian tafsir ini nanti dari para ustadz kita ya, dokter-dokter yang kita ambil ahli tafsir menjelaskan ayat-ayat tersebut. Setelah itu ada yang namanya evaluasi. Jadi kami ini kemarin sekarang sudah masuk ke angkatan 4. Jadi buat para auditor yang ingin hatam baca terjemah plus dapat tafsir, itu kemarin kita buka yang daftar hampir 1.500. Dan kajian tafsirnya itu setiap minggu. Rencananya besok pagi Sabtu, katakanlah bulan Ramadan ya, itu kita melakukan jam 5.30 sampai jam 7. Kalau di hari biasa itu hari Sabtu malam minggu, itu di jam 20 sampai jam 22. Itu kita ngadain tafsir dan itu kita sewa Zoom-nya yang 1.000. Yang ikut itu kurang lebih sampai 700 sampai 1.000 dan live YouTube ya. Dan itu luar biasa antusias yang ingin belajar memahami Quran melalui tafsir. Jadi memang core One Day One Juz tidak hanya membaca, memperbaiki bacaannya, tetapi memahaminya juga. Dan itu tiap minggu kita kajian. Oh gitu ya. Ya, jadi online gitu. Online ya. Nah, nanti setelah mereka lulus sampai dari mulai Al-Fatihah sampai Anas, nanti kami akan adakan wisuda akbar. Peserta yang dari mana-mana seluruh Indonesia nanti kumpul, belajarnya online, tapi wisudanya offline. Oh gitu. Baik, Ustadz udah dijelaskan nih kepada kami semuanya, kepada masyarakat luas. Ternyata bukan hanya baca Al-Quran, ternyata memang ada divisi khusus untuk memahami tentang masalah Quran. Kemudian Ustadz nih, kalau saya tanyakan tentang memahami tentang baca Al-Quran, ya, ini apakah memang program dari DPP pusat, gitu ya, Ojod? Apakah memang muatan-muatan yang sudah dibuat khusus untuk mengenai masyarakat masyarakat bawah nih Ustaz? Karena memang kalau memang untuk memahami Al-Quran itu agak susah. Nah sekarang pertanyaannya nih, bagaimana jamaah atau peserta ini bisa mengetahui apakah dengan asesmen atau dengan penilaian tersendiri buat peserta atau bagaimana Ustaz? Ya, jadi memang kami melakukan beberapa segmentasi program sesuai dengan karakteristik ya. Yang pertama misalkan pengurus pusat itu membuat tools aturan. Ini program-program yang bisa dilaksanakan di tingkat DPP, Pemprov dan DPA yaitu pengurus kabupaten kota gitu ya. Nah ada beberapa basis kegiatan, ada yang sifatnya online, ada yang sifatnya offline, luring di tempat masing-masing. Nah program ini ada yang namanya ngawas, ngaji on the street, itu bisa dilaksanakan oleh pengurus Pemprov dan DPA. Jadi di satu tempat dan itu untuk umum bisa mengajak. Lalu ada yang namanya kalkulus, kajian ala ustadz gitu ya. Nah kajian Quran ala ustadz ini kalkulus diadakan oleh pengurus provinsi dan kabupaten kota dan itu nanti menghadirkan ustadz di wilayahnya, itu kajiannya adalah ayat per ayat dan itu offline, langsung bersama ustadz di wilayah masing-masing. Misalkan contohnya di Medan ya, ustadznya dari Medan di sana. Nah itu yang sifatnya kegiatan di wilayah. Ada kegiatan yang namanya secara DPP itu apa nih? Nah yang kalau di DPP kami lebih banyak kegiatan yang sifatnya itu adalah online. Dari mulai kelas tahsinnya, kelas terjemah gitu ya. Kalaupun terkait dengan DPP itu ada kegiatan offline-nya biasanya berupa event besar. Seperti milad ulang tahun di Istiqlal, itu kami undang seluruh odoja dari manapun. Itu biasanya eventnya itu event besar yang offline gitu. Baik, para pemirsa yang budiman, tadi sudah kita sama tahu dan kita dengar bahwasanya Ojod ya memiliki beberapa program unggulan, bukan hanya bacaan Al-Quran One Day One Juz, tetapi memang pemahaman isi Al-Quran pun selalu diutamakan. Ya. Kemudian Ustadz nih ya, sebelum kita mengakhiri jumpa kita malam hari ini, sekarang ini motivasi Ustadz. Bagaimana cara memotivasi kita nih, khususnya saya dan teman-teman dan semua masyarakat luas, khususnya remaja yang ada di negara kita ini, bagaimana itu menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup Ustaz? Silakan Ustaz. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya Al-Quran ini merupakan pedoman, ya, merupakan panduan hidup kita.
khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu ya. Jadi sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengamalkannya. Dan ini sudah sangat jelas. Apalagi beberapa hadis lain dikatakan pahala yang membaca Quran 1 ayat itu pahalanya 10 ya. Ketika Apalagi bulan suci Ramadan. apalagi bulan suci Ramadan. Belum ditambah lagi Quran itu adalah sebagai syafaat gitu ya. Akan memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Jadi kalau berbicara tentang dasar sudah selesai. Banyak sekali aturan-aturan yang memperjelas keutamaan Al-Quran. Tinggal bagaimana nih strateginya, motivasi. Ketika kita ingin berislam, maka jelas kalau kita ingin berislam secara kafah, maka Quran harus kita jadikan pedoman. Caranya apa? Ya, untuk bisa memahaminya kita perlu baca dulu. Baca dulu, setelah itu kita pahami, setelah itu kita laksanakan gitu ya. Dan saya yakin akan ada nilai-nilai keberkahan. Apalagi bicara Quran itu adalah salah satu bentuk kecerdasan spiritual kita. Ya, kecerdasan spiritual ini harus diasah. Ya, salah satunya melalui yang namanya membaca Al-Quran. Baik, luar biasa. Memang penjelasan dari Ustadz Karyadi, beliau bukan hanya sebagai guru, dai, ternyata beliau memiliki pengalaman yang sangat luar biasa di masyarakat khususnya. Kemudian Ustadz, dari sekian banyak yang pertanyaan saya yang saya lontarkan, terakhir Ustadz, sebagai sebelum penutup, kita closing statement dulu Ustadz. Silakan Ustadz untuk diberikan motivasi sekaligus ke masyarakat luas. Silakan Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam sebuah cerita sudah sangat jelas bahwasanya Rasulullah ketika menerima wahyu pertama ya, malaikat Jibril datang, itu adalah surat Al-Alaq ya. Waktu itu malaikat Jibril menuntun Rasulullah Iqra, Iqra, Iqra sampai 3 kali. Dan ini ternyata jawaban Rasulullah karena memang beliau ada sosok umi. Apa ini gitu ya, dalam bahasa Indonesianya gitu ya. Nah, ketika itu ternyata ketika malaikat Jibril menyampaikan 3 hal tadi dengan menuntun membaca Iqra 3 kali, ternyata itu adalah bagaimana strategi kita berbicara tentang Al-Quran selain berbicara tentang literasi. Jadi kita tahu bahwasanya Al-Quran itu bagaimana kita membumikan Al-Quran dan melangitkan manusia. Ketika kita membaca Quran, itu sama halnya kita sedang membumikan Al-Quran dalam diri kita. Dan ini akan dampaknya apa? Melangitkan manusia. Nah, melangitkan manusia dengan 3 cara tadi Iqra. Iqra yang pertama adalah, yaitu bagaimana how to read. Bagaimana kita membaca. Jadi Iqra pertama adalah mengibaratkan kita harus membaca Quran, membaca alam, membaca ilmu pengetahuan. Dan ini modal berharga untuk membuka semua hal adalah dengan membaca. Literasi itu. Gitu ya. Kemudian yang kedua adalah Iqra, yang kedua adalah how to learn. Bagaimana kita belajar. Disitulah ketika membaca kita harus tahu artinya. Tahu artinya ya. Dan yang terakhir adalah how to understanding, Iqra gitu ya. Bagaimana kita memahami. Dan melalui komunitas One Day One Juz ada komunitas membacanya, memperbaiki bacaannya, lalu ada proses kajian-kajiannya, tafsirnya. Ini ada bagian strategi bagaimana kita how to read, how to learn, dan how to understanding. Ketiga hal inilah makna dari kata Iqra yang dibimbing malaikat Jibril kepada Rasulullah. Dengan 3 hal tadilah sebetulnya insya Allah akan terbuka semua hal ya, dan dunia ini akan bisa menjadi milik orang tersebut ketika melakukan 3 hal ini. Nah, untuk itu tentunya saya berharap kepada semuanya, apalagi di Ramadan, yuk sama-sama ya, jangan lupa kita ya yang sudah dekat dengan Quran, rapatkan lagi lebih dekat, dan yang belum, hayo kita baca Quran. Hayo kita lihat artinya, hayo kita paham, hayo kita amalkan. Mungkin demikian. Barakallahu fikum. Ya, terima kasih Pak Ustadz Karyadi yang jauh-jauh sudah datang ke Pasar Minggu nih, khususnya di podcast kesayangan kita.
podcast An-Nur 68. Dan juga para pemirsa yang budiman yang sudah setia menonton, menyimak obrolan kami berdua. Semoga ini menjadi tambah pengetahuan kita bahwasanya Odon adalah lembaga Al-Quran yang memang peduli kepada Al-Quran khususnya untuk masyarakat Indonesia. Terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe, dan share. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.